I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti Rizky Amalia, NIM A1Q1221001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling REB yang dibawakan oleh kelompok 3. Bagian pertama ada pengantar dan tokoh utama. Pertama, pengantar. Teori REB dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulainya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotional terapi atau RET. Terapi ini memberikan penerapan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku. Yang ketiganya, saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendidikan bahwa manusia mempunyai pilihan untuk menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Yang kedua ada tokoh utama. Terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian dibesarkan di New York City. Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam. Albert Ellis memutuskan untuk melakukan pelatihan analisis dan menjadi psikoanalisis yang cukup berpengaruh beberapa tahun kemudian. Albert Ellis berhasil menyelesaikan analisisnya dan mulai membuka praktik psikoanalisis klasik di bawah bimbingannya. Di akhir tahun 40-an, Albert Ellis mengajar di Rutgers dan New York University dan menjadi psikolog senior di Northern New Jersey Mental Health Clinic. Albert Ellis juga menjadi psikolog utama di New Jersey Diagnostic dan kemudian di New York Jersey Department of Institutes and Agnes. Selanjutnya ada konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan pengaruh prasangka, sangat profesional dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkannya. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event A, belief B, and emotional consequence C. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Yang pertama, existence event A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua, belief atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional atau rational belief atau SB, dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief atau AB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Selanjutnya ada emotional
consequence atau C, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi. Selanjutnya ada asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gantika dan juga kawan-kawan, Nelson Jones 1995 mengatakan, manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Glading 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi sebelah keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu 1. Dicintai dan setujui oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat esensial. Kedua, untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Yang ketiga, orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Yang keempat, hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila segala sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Dan yang kelima, ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh diri sendiri. Secara ringkas, Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama, saya harus punya kemampuan sempurna atau saya akan jadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya atau mereka akan menderita. Yang ketiga, kenyataan harus memberi kebahagiaan pada saya atau saya akan binasa. Tujuan konseling REB pada Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam Kayet 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Selanjutnya ada peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah yang pertama, aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. Ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Dan kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Dan yang terakhir, bersifat didaktif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah.